Halo bro, ketemu lagi kita di channel ini. Hari ini kita membuat sebuah judul, Bangun Komunitas Web3, Uangnya Mengalir Otomatis. Kita mulai ya bro. Pernah nggak kamu membayangkan bahwa dengan membangun komunitas online, kamu bisa menciptakan arus penghasilan yang berjalan otomatis? Bukan dari jualan langsung bro, bukan dari trading harian, tapi dari sesuatu yang lebih berkelanjutan, komunitas Web3. Hari ini kita akan bahas bagaimana membangun komunitas di ekosistem Web3 dan bagaimana itu bisa jadi aset digital yang menghidupi kamu bahkan saat kamu tidur. Bab pertama, apa itu komunitas Web3? Komunitas Web3 bukan cuma sekumpulan orang di grup Telegram atau Discord. Ini adalah jaringan orang-orang yang terhubung lewat kepercayaan, visi, dan token. Dalam Web3, komunitas adalah jantung dari proyek. Setiap orang punya akses langsung ke proyek. Mereka bisa pegang token, voting, atau bahkan jadi kontributor langsung. Dan yang paling keren, komunitas bisa diberi insentif, misalnya melalui airdrop, token reward, NFT, bahkan bagi hasil DAO. Contohnya, komunitas penggemar NFT seperti BIAC, DAO Builder seperti Bankers DAO, Developer DAO, komunitas kreator ekonomi seperti Lens, Mirror, Farcaster, dan lainnya. Bab 2. Mengapa komunitas bisa jadi sumber penghasilan? Kenapa komunitas bisa menghasilkan uang? Karena komunitas adalah distribusi. Karena komunitas adalah trust, kepercayaan. Karena komunitas bisa jadi kekuatan ekonomi digital. Jika kamu membangun komunitas dengan arah dan nilai yang jelas, kamu bisa pertama kerjasama dengan proyek Web3 dan jadi partner distribusi mereka. Dapat token dari project launch, IDO atau pre-sale. Jual NFT utility kepada anggota, misalnya untuk akses event, konten, edukasi. Bangun DAO mikro dan dapatkan bagian dari revenue. Inilah bedanya Web2 vs Web3. Di Web2, kamu bangun follower, platform yang untung. Di Web3, kamu bangun komunitas dan kamu sama-sama untung. Lalu bab 3. Gimana mulai bangun komunitas Web3? Mulai dari kecil, serius. Langkah-langkahnya. Pertama, tentukan fokus komunitas kamu. Misalnya edukasi blockchain, NFT kreator lokal, kripto pemula, atau peminat DAO. 2. Bangun tempat berkumpul, Telegram, Discord, Lens, Farcaster, bebas. Yang penting rawat percakapan, dengarkan, ajak diskusi. 3. Berikan nilai. Edukasi, info airdrop, insight proyek baru. Kamu bisa jadi jembatan informasi yang relevan. 4. Ajak partisipasi. Voting, kuis, NFT, kolektif, kontribusi konten. Komunitas bukan hanya penonton, mereka adalah co-kreator. 5. Monetisasi secara organik, afiliasi project, kerjasama sponsor token, NFT dengan membership eksklusif, launch DAO mikro atau social token komunitas. Kuncinya jangan buru-buru monetisasi. Bangun dulu kepercayaan dan arah.
Jangan buru-buru. Bab 4. Studi kasus nyata. Contoh pertama, di Filipina banyak komunitas game view lokal yang awalnya cuma grup Telegram, sharing tips, lalu dapat sponsor dari game baru. Adminnya dapat token ratusan dolar per bulan hanya karena bantu moderasi. Contoh kedua, komunitas NFT di Indonesia seperti Superlatif SS berhasil menjual NFT ratusan juta rupiah karena punya komunitas yang solid, saling dukung, dan punya cerita. Contoh ketiga, di Afrika, sekelompok anak muda membangun DAO edukasi dan akhirnya jadi mitra resmi dari beberapa L1 blockchain besar. Intinya, komunitas bukan cuma kerumunan. Kalau kamu bisa memfasilitasi trust ke arah, komunitas bisa jadi sumber penghasilan jangka panjang. Jadi, kalau kamu suka ngobrol dan menghubungkan orang, suka belajar hal baru, punya niat membangun sesuatu dari bawah, bangun komunitasmu sekarang. Mulai dari grup kecil, dari teman sesama belajar, rawat, edukasi, kembangkan, dan suatu saat kamu akan menyadari bahwa komunitas itu bukan cuma jaringan sosial, tapi juga mesin ekonomi digital yang hidup. Kamu tidak perlu jadi programmer, tidak perlu jadi selebriti, cukup jadi penghubung dan biarkan dia mengalir bersama waktu dan kepercayaan. Pesan terakhir, kalau Web 2 adalah era influencer, maka Web 3 adalah era community builder. Dan builder yang bisa dipercaya akan selalu punya tempat di masa depan. Jadi di era Web 3 ini, kekuatan bukan hanya di tangan para developer atau investor besar. Kekuatan ada juga di tangan mereka yang mau membangun, menyambungkan, dan memelihara komunitas. Karena dalam kasus dunia baru ini, komunitas adalah aset dan kamu bisa jadi penjaga sekaligus pencipta nilainya. Mulai dari yang kecil, rawat dari hati, bangun dari akar. Karena uang akan mengikuti makna dan makna akan bertahan lebih lama dari sekedar cuan. Pantun penutup, menanam benih di tanah yang subur. Disiram sabar, tumbuhlah akar. Bangun komunitas, janganlah kabur. Nanti mengalir cuan yang benar-benar segar. Lanjut pantun kedua, ke pasar pagi beli petai, bertemu teman ngobrolnya seru. Web 3 bukan cuma kaya gaya, tapi jalan membangun masa depanmu. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.